Pada episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Spartacus yang hampir tewas mampu membalikan keadaan dan menumbangkan 4 petarung milik Solonius dengan sangat mudah. Dari kemenangannya tersebut, Spartacus akhirnya dibebaskan dari hukuman mati oleh Senator Albinius karena seluruh penonton memintanya. People of Capua, this man has proven himself in the arena. For this, Legatus Claudius Glaber and I grant him life. Baiklah, sebelum lanjut, yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa klik notifikasi yang ada di kanan pojok atas. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah Batiatus yang telah melihat kehebatan Spartacus, akhirnya berniat untuk membelinya dari Senator Albinius. Dan ternyata, niat itu disambut baik oleh sang senator. Akhirnya, Batiatus pun mendapatkan Spartacus dan membawanya ke Ludus untuk dilatih dan dipersiapkan menjadi gladiator yang hebat yang nantinya dapat menghasilkan banyak uang untuk dirinya di kemudian hari. Akhirnya Spartacus pun berada di Ludus milik Batiatus dan mendapatkan perawatan atas luka yang dia dapatkan setelah pertarungan. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah Sura. Sontak hal itu membuat Spartacus pun kaget, tidak menyangka ternyata sang istri tercinta yang selama ini ia cari berada di tempat Batiatus. Mereka berdua saling melepas kerinduan dan terlihat kebahagiaan di raut wajah mereka. Namun tiba-tiba, Sura diserang dari arah belakang dan sontak membuat kaget Spartacus yang melihatnya. Dan ternyata, itu semua hanyalah mimpi dari rasa rindu Spartacus terhadap istrinya yang begitu besar. Sementara itu di tempat lain, Lucretia sedang berdiskusi dengan suaminya Batiatus mengenai situasi kekeringan yang sudah lama melanda wilayahnya dan tentang masalah keuangan yang sedang mereka hadapi saat ini. The pool's dry. Yes, we need rain. Money would also see it filled. We need that too. Lucretia kecewa kepada suaminya karena membeli Spartacus dengan harga yang terlalu mahal. Spartacus is a corpse yet walking. You paid beyond the asking. Namun Batiatus berhasil meyakinkan bahwa Spartacus bukanlah mayat hidup seperti apa yang dipikirkan oleh istrinya, melainkan nantinya ia akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar di kemudian hari. Mendengar hal itu, Lucretia pun tersenyum. Kemudian Spartacus mulai diperkenalkan dengan para gladiator lain yang kebetulan sedang berada di ruang bersih-bersih. Kehadiran Spartacus jelas tidak disukai oleh mereka. Kemudian Spartacus dihampiri oleh Crixus yang merupakan bintang gladiator paling disegani di tempat tersebut. What is this place? No one gives shit to who you were, Thracian. When you gain your strength, we'll revisit that remark. Spartacus mendapat hinaan dan cemoohan dari Crixus. Dan tidak hanya Crixus, mereka semua yang berada di situ meragukan kemampuannya menjadi seorang gladiator. Namun Spartacus tidak terpancing dalam situasi tersebut. Keesokan harinya, Spartacus dan para petarung-petarung baru diperkenalkan di tempat latihan yang dihadiri oleh Batiatus sang pemilik Ludus. Purveyor of the finest gladiators in all of the Republic! Tidak hanya Batiatus, hadir pula seorang guru yang paling dihormati dan disegani oleh para gladiator yang berada di sana. Dia adalah Doktore. Kemudian Doktore menjelaskan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar kepada para petarung baru di Ludus tersebut. Karena penasaran dengan kemampuan Spartacus, setelah menjelaskan tentang segala peraturan, Doktore kemudian memanggil sang bintang Capua yakni Crixus untuk mencoba kehebatan Spartacus yang tempo hari berhasil mengalahkan 4 orang sekaligus di arena gladiator. He fought against the ill-trained men of Salonius. Gaze at this man, study him, and realize, Crixus! Prove us wrong, Spartacus. Crixus pun dengan senang hati merespon perintah Doktore dan telah bersiap dengan pedangnya. Namun tidak demikian dengan Spartacus. Dia tidak merespon perintah Doktore dan menolak untuk berhadapan dengan Crixus. Spartacus! Melihat sikap Spartacus yang acuh dan tidak menuruti apa yang diperintahkannya, akhirnya Doktore yang kesal mengarahkan cambuknya ke Spartacus, namun berhasil ditepis oleh tangannya. Doktore yang cukup kuat mampu menarik cambuk tersebut dan membuat Spartacus terjatuh. Kemudian Spartacus mencoba menyerang, namun dengan sigap Crixus menghalanginya.
hingga mereka berdua pun akhirnya berhadapan. Dalam pertarungan itu, Spartacus dibuat tak berdaya karena ternyata kekuatan Crixus jauh lebih besar, dan akhirnya Spartacus pun mampu dikalahkan dengan cukup mudah oleh Crixus. Setelah kekalahannya dari Crixus, akhirnya Spartacus sedikit berdamai dengan dirinya dan mencoba mengetahui apa tujuan dan alasan dirinya berada di situ, dan akhirnya mencoba menuruti arahan dari Doktore. Beg for your life, little rabbit. A plea of mercy to the editor of the games. 2 fingers. A sign of surrender. Hari pun berlalu, Spartacus sedikit demi sedikit dapat beradaptasi dan mulai mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di bawah arahan Doktore sang pelatih. Halt! Eat. Setelah latihannya selesai, seperti biasa Spartacus pergi makan bersama rekan barunya bernama Varro. Di tempat makan, Spartacus dan sahabatnya mengalami tindakan rasis yang dilakukan oleh Barcia, yang merupakan salah satu gladiator kuat sekaligus sahabatnya Crixus. Makanan mereka sengaja ditumpahkan oleh Barca sehingga mereka tidak jadi makan. Namun datanglah seorang yang iba terhadap mereka dan memberikannya roti. Orang tersebut adalah Asur. Asur adalah orang yang sangat hobi berjudi dan mempertaruhkan para petarung gladiator untuk sebuah koin. Tidak hanya gemar berjudi, Asur ini adalah orang yang licik dan cerdik. Spartacus lalu menghampiri sahabatnya Varro dan membagi roti pemberian Asur kepadanya. Namun ketika sedang menyantap roti tersebut, datanglah 2 orang penjaga dan langsung menyergap Spartacus. Spartacus pun dibawa ke ruangan sejenis penjara bawah tanah. Kemudian tidak disangka, Gleber datang dan menghampiri Spartacus. Sontak Spartacus berdiri dan mencoba menyerangnya. Namun hal itu percuma karena kaki dan kedua tangannya diikat oleh rantai. Spartacus dengan amarahnya menanyakan istrinya kepada Gleber. Namun Gleber tidak memberitahu keberadaan istrinya. Gleber hanya memperlihatkan sebuah tali milik Sura yang pernah Spartacus ikatkan di pahanya sesaat sebelum ia berpamitan untuk pergi berperang melawan suku Gatae. Melihat hal itu, Spartacus pun semakin murka. Where is she? I took it from her thigh to preserve the scent. Where is she? Sementara itu, ternyata Gleber datang ke ludus tersebut tidak sendiri. Dia ditemani oleh istrinya Lytia yang sedang diajak berkeliling ludus oleh Lusretia. Dan sampailah di tempat di mana para gladiator sedang berlatih. Pemandangan yang sebelumnya belum pernah dilihat oleh Lytia membuatnya sangat senang dan terhipnotis oleh keperkasaan dan kegagahan para gladiator di tempat itu. Belum puas melihat tontonan yang membuatnya bergairah, tiba-tiba Gleber datang dan mengajaknya untuk pergi. Come. Well, can't we stay a while? I want to watch the gladiators. We leave for Rome. Spartacus yang baru bertemu dengan Gleber pun dibawa ke tempat latihan untuk bergabung berlatih bersama rekan-rekannya. Kemudian Doktore memerintahkan Kerza untuk melawan Spartacus dan memperlihatkan hasil latihannya selama Spartacus tidak ada. Curza, Pair with Spartacus. show the Thracian what we've learned in his absence. Dan akhirnya mereka berdua pun bertarung. Dalam 2 serangan, Spartacus mampu dijatuhkan oleh Kerza. Namun tiba-tiba, Gleber berjalan di hadapannya. Melihat sosok Gleber, Spartacus menjadi murka dan tidak terkontrol. Dalam amarahnya, Spartacus menyerang Kerza dengan membabi buta. Teriakan Doktore untuk berhenti pun tidak digubrisnya. Kerza hampir tewas. Untung saja Doktore di waktu yang tepat dapat menghentikan Spartacus dengan cambuknya. Dan akhirnya Spartacus pun dibawa oleh para penjaga. Melihat apa yang diperbuat Spartacus, Batiatus pun sangat kesal. Karena Spartacus di satu sisi adalah aset berharganya, namun di sisi lain sangat sulit untuk dikendalikan, tidak seperti para gladiator lain di tempat itu. Spartacus is more highly valued. His worth well exceeding their entire sum. We can but divine the instrument of his taming. Dan sampailah di mana Doktore memberikan sesuatu yang membuat Batiatus memiliki ide untuk menjinakkan Spartacus. Even as the guards beat him, he struggled to retain this bit of fabric. Bring him to my chamber. Akhirnya Batiatus memanggil Spartacus dan mencoba untuk berdialog tentang apa yang menjadi motivasi dalam hidupnya. Hingga Batiatus pun mengetahui bahwa yang menjadi motivasinya adalah Sura, sang istri tercinta.
Your wife's? Where is she? He took her when he came for me. Pass the final test tonight with honor and servitude. Call me Dominus, and I will help to reunite you. Setelah mendengar apa yang diinginkan Spartacus, Batiatus pun berjanji untuk menemukan Sura dan mempersatukan mereka kembali. Dengan syarat, Spartacus harus memanggilnya dengan panggilan Dominus. Tidak hanya itu, Spartacus pun harus melewati ujian terakhirnya malam ini. Pharaoh has stood to a draw. The test is passed. Dalam ujian terakhirnya, ternyata Spartacus diwajibkan memenangkan pertarungan, dan yang menjadi lawannya lagi-lagi adalah Crixus yang pernah membuatnya tumbang. Crixus! Spartacus! Begin! Mereka berdua pun bertarung, jual beli serangan terjadi di pertarungan ini. Lagi-lagi Spartacus kewalahan menghadapi Crixus. Beruntung di detik-detik terakhir di mana Spartacus sudah terpojok dan Batiatus pun sudah memberikan kode kepada Crixus untuk menghabisinya. Namun, Spartacus mampu membalikkan keadaan dan menjatuhkan Crixus. Spartacus nyaris saja lepas kontrol dan akan menancapkan pedang ke tubuh Crixus yang sudah tidak berdaya. The lesson is well learned. Spartacus! Namun Batiatus menghentikannya dan mengatakan bahwa Spartacus lulus dalam ujiannya. Spartacus! Cease! You have passed the test. Akhirnya untuk memikat hati Batiatus, untuk pertama kalinya Spartacus memanggilnya dengan sebutan Dominus. Setelah melewati ujian terakhirnya dan lulus, Spartacus pun diangkat sumpahnya oleh Batiatus di hadapan teman-temannya dan distempel lengannya dengan besi panas menandakan dia sudah resmi menjadi sang gladiator yang siap bertarung di arena pertandingan. Recite the Sacramentum Gladiatorum. Swear it to me. I swear I commit my flesh, my mind, my will, to the glory of this ludus and the commands of my master, Gladiatus. Welcome to the Brotherhood.